Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri saddiq lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah Mitra JC, kita bertemu lagi di dalam program Tafaqquh Fiddin, yang mana kita akan membahas terkait masalah usulul fikih, yang mana merujuk pada kitab Mabadi'ul Fiqhiyah. Dan alhamdulillah telah hadir juga pemateri kita, yaitu Kiai Abdul Ghani Faik, yang mana insya Allah kita akan membahas perkara-perkara terkait usul fikih bersama beliau. Dan juga kami ingin mengajak Mitra JC dimanapun berada, jikalau ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau di luar hukum, silahkan nanti ikut bergabung, bisa komen di link komen, kayak komentar. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita berikan waktu kepada pemateri kita, yaitu Kiai Abdul Ghani Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Amin, alhamdulillah. Ya. Doaikum. Insyaallah, Kiai mungkin ingin menyapa Mitra JC dulu yang ada di rumah, dilanjutkan nanti langsung kita masuk ke pembahasan materi. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qad akhraja nata'ijal fikra li arbabil hijah wa khatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sama'il jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini yati ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ba'da tahiyah para pendengar, pemirsa JIC ataupun khalayak umum di masyarakat yang dekat di sekitar Islamic Center khususnya dan umumnya di mana saja berada. Pada pagi yang sangat indah dan cerah ini, kita sama-sama akan memulai di pagi yang sangat indah ini untuk meneruskan kajian-kajian kami, yaitu kitab Mabadi yang berkaitan dengan usul fikih. Mudah-mudahan ini sebagai cara agar kita mampu dan bisa untuk memahami hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, sehingga kita terus tidak bosan-bosan kita untuk memahami kitab ini, guna untuk meningkatkan kualitas sebagai muslim, kualitas sebagai hamba Allah, untuk senantiasa beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ditemani tidak asing lagi dengan Bang Jai yang senantiasa intent dengan saya untuk berkomunikasi, tentunya untuk membahas kitab ini agar kitab ini betul-betul menjadikan rujukan untuk kita dan untuk semuanya yang ada di masyarakat yang kita cintai ini. Amin. Tentunya kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah beliau menyatakan hadisnya sangat praktis, sangat singkat, tetapi memberikan nuansa yang sangat penting. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihima katsiratun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang dilupakan oleh kita. Kadang kita tidak open apa sih Bang Jai? Welcome. Tidak kalau welcome. di Cirebon saya bilangnya tidak welcome. Iya, tidak welcome. Sama aja. Begitu ya. Dua nikmat ini yang harus kita welcome
harus penting gitu ya. Iya, iya. Yang harus kita indahkan, harus kita rasakan, yaitu yang pertama as-sihhatu, yang kedua al-faraqu. Yang pertama adalah nilai sehat ini. Sehat ini ya Allah tidak ada harganya dibandingkan dengan dunia seisinya ini. Oh benar. Nah, apa artinya kita punya duit, punya dunia banyak, tetapi Nggak fisiknya nggak sehat. Nggak sehat badannya, nggak sehat akalnya, nggak sehat hatinya. Maka kita diberikan oleh Allah, mudah-mudahan sehat badan, amin, amin, amin. Sehat pikiran, amin, amin. Sehat daripada hati kita. Iya. Syukur-syukur kantung kita juga sehat. Itu penyebab nggak sehat. Kalau kantong sih gampang bisa, artinya bisa disinyalir lah. Bisa kayak. Nanti juga sebentar lagi saya isi dengan apalah yang ada di kantong kita lah. Iya betul betul. Insya Allah itu mah bisa disiasati lah. Bisa disiasati kayak. Gitu. Yang kedua adalah al-farag. Farag ini kesempatan. Oh. Kesempatan. Ya. Jadi ada orang sehat tapi tidak sempat-sempat. Nggak tahu karena apalah. Kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan mungkin. Gitu. Ada orang yang sempat tapi nggak sehat. Gimana tuh? Nggak bisa juga. Waktunya banyak tapi nggak sehat. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Maka dua-duanya ini saling berkaitan berarti kayak. Harus ada korelasi. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ya, itu antara sehat dengan sempat dan sehat. Begitu. Sehat, ya fisiknya segalanya gitu. Diberikan kesempatan. Ada sempat tapi sakit gigi melulu. Kira-kira enak gak itu? Gak enak ya. Kata orang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Masya Allah, iya. Bener gak itu? Nggak tahu lagu kayak. Dangdut. Iya. Sebetulnya dua-duanya juga nggak mau lah. Iya, kalau bisa jangan kayak. Jangan. Yang penting sehat tadi. Belum tahu aja sakit gigi itu. Iya. Sakit hati saya belum pernah sakit hati. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau kita nyakitin hati orang malah. Na'udzubillah. Kembali bahwa kita diberikan sehat, diberikan sempat oleh Allah, sehingga kita pada pagi ini akan membuka kitab yang kecil ini, yaitu kitab yang disebut dengan kitab Mabadi. Yang sering katakan kitabnya kecil, mungil, tapi mengandung sebuah nilai substansi yang sangat luar biasa ini. Latifatun sogiratun fil hajmi, lakinnaha kabiratun fil ilmi. Kita begitu, ulama itu begitu. Latifatun sogiratun fil hajmi. Kitab ini sangat kecil, lembut, bentuknya kecil, tapi memberikan nuansa keilmuan yang sangat luar biasa. Lakinnaha, akan tapi isinya kitab ini kabiratun fil ilmi, yaitu besar di dalam keilmuannya ini. Kalau kita bedah ini. Ya. Dan itu mari kita teruskan. Pertama adalah qala al-musannif rahimakumullah wa adaman nafwa bi ulumihi fid ini. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Kiai Musannif yang mengarang kitab Mabadi ini? Pertama, beliau mengatakan al-fiqhu lugotan, al-fahmu. Fikih secara bahasa, secara etimologi gitu. Itu adalah sebuah nilai pemahaman. Jadi pemahaman, memahami teks Al-Quran, memahami teks hadis, memahami dengan berusaha semaksimal mungkin, adalah itu sebuah nilai yang ada dalam fikih. Paham di dalam persoalan, paham di dalam syariat, paham di dalam ibadah, paham di dalam berbagai aspek, itu adalah mengandung nilai, adalah yang disebut dengan fikih secara etimologi atau secara bahasa. Contohnya bagaimana? Seperti fahimtu kalamak, fahimtu.
Fahimtu telah memahami saya. Ya, kalau bahasa dulu kita ngaji, fahimtu paham sopo ingsun. Wah, itu kan. Memahami saya kala maka akan perkataanmu. Fahimtuhu artinya saya memahami akan perkataan kamu. Perkataannya maksudnya. Fahimtu memahami saya akan perkataannya. Jadi memahami sebuah kalam, sebuah instruksi, sebuah perintah itu adalah mengandung arti daripada fikih. Makanya harus dipahami kalau orang mau memahami perkataan itu. Memang kalau kita merujuk kepada kitab Nahwu itu kan, kalau kita kembali bahwa apa sih yang disebut dengan paham, apa sih yang disebut dengan fahimtu kalamak, yang disebut dengan saya memahami perkataanmu, ya berarti harus ada lafdun, ya kan? Kalamun, lafdun, mufidun, murakkabun bil wad'i. Kalau di kitab Jurmiyah kan begitu. Al-kalamu huwa al-lafdu. Kalam itu adalah sebuah lafaz. Lafaz itu apa sih? Ungkapan ya. Ungkapan. Sebuah nilai kalimat. Itu lafaz. Tapi lafaz yang memberikan Allah itu al-mufid. Mufid itu yang memberikan faedah tentunya, memberikan kebaikan, memberikan hikmah. Al-murakkab yang tersusun rapi. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Gitu. Bil wad'i artinya ngomong itu harus dipikirkan. Tidak asal ceplok, disengaja ngomongnya itu. Ya. Harus tahu ida aradta antakula fatadabbar akibatahu. In kana khairan falyakul wa in kana khairan fa in kana syarran fantahi. Kalau memang kita mau ngomong itu harus dipikirkan. Baik dan buruknya omongan itu memberikan manfaat enggak itu? Jangan sampai omongan itu akan mencelakakan kepada orang lain. Jangan sampai omongan itu akan menyinggung kepada yang lain yang tidak pernah bersalah tentunya. Makanya ketika kita ngomong, kita harus dipikirkan. Kalau memang itu baik, ya fal takul, katakanlah. Tapi kalau memang buruk, wa in kana syarran fantahi. Kita itu. Makanya Nabi mengatakan, kata Nabi, siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Masya Allah itu ya. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan, katakanlah yang baik. Auliyasmut, kalau memang nggak bisa ngomong baik, ya diam aja. Daripada ngomong salah. Begitu ya, aja ya. Ya. Makanya dilema kayak. Dilema. Ngomong salah, nggak ngomong gimana? Ya, namanya dilematis yang begitu. Dilematis ya. Ya. Artinya bahwa bukan berarti diam, itu artinya 1000 diam. Iya. Ataupun ngomong terus, tentunya ada porsi dan porsi posisinya. Tadi. Iya, dipikirkan terlebih dahulu. Kapan kita ngomong, kapan kita berdiam diri. Gitu. Jangan diem saja. Iya, tanya. Ngomong nggak mau. Takut salah. Iya, apa nempatin sesuai porsi lah porsinya. Iya. Kan Banjir juga sering ngomong kan begitu. Apa tuh? Iya, sering ngomong di mana kita ngomong kan, di tempat mana. Likulli maqal. Gitu kan. Itu kayak. Iya, likulli maqamin maqal wa fi kulli maqalin maqam. Masya Allah. Itu sangat Masya Allah itu. Ngeri. Itu kalau bahasa balaghah ini. Jadi bahasa yang disebut dengan maqam, dzi maqamin atau dzi halin gitu. Itu sesuai dengan situasinya dan sesuai dengan tempat yang kita ngomong tadi. Iya. Insyaallah gitu. Alhamdulillah al-badil hadi ila bain masyatir rosadi itu kan.
Yaitu disebut ilmunya ilmu daripada ilmu balaghah itu yang berkaitan dengan ya sesuai dengan makom dan tempat dan posisinya tadi gitu. Nah, itu makanya ya fikih disebut al-fiqhu lugatan al-fahmu. Nabi sendiri juga memberikan tahu kepada sahabat. Kebetulan sahabatnya adalah ya paman lah gitu. Nabi punya paman namanya itu Abbas, Sayyidina Abbas. Punya namanya Ibnu Abbas. Beliau juga menyatakan Allahumma faqihu fid din, Allahumma allimhu ta'wil wa tafsir wa faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil wa tafsir. Allahumma ya Allah faqihu fid din. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini nanti menjadi anak yang ahli di dalam memahami agama gitu. Jadi fikih-fikih itu sebetulnya orang yang awalnya itu paham agama, tafaqquhu fiddin. Tafaqquhu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bahasa Quran. Kalau bahasa hadisnya kan man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang pengen dikehendaki baik oleh Allah, maka dia itu harus belajar tentang memahami tentang agama, yaitu memahami tentang fikih ataupun memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu gitu. Jadi secara jadi al-fiqhu lugatan al-fahmu fahimtu kalamak ay fahimtuhu. Ini secara bahasa. Tetapi secara istilah, secara terminologi gitu ya. Secara terminologi. Apa secara istilah bahwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi secara istilah adalah yang disebut dengan fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ya, syariat itu kan memang dari zaman Nabi Nuh, Allah memberikan syariat itu. Zaman Nabi Adam belum itu, karena masih Adam sendiri. Belum, Iya, hanya diberikan informasi gitu kan, karena pertama kali Nabi Adam di surga, tidak mungkin di surga punya umat gitu. Iya, benar. Baru ya, tetapi Allah memberikan tadi agama juga disebut agama tauhid kalau bahasa ulama itu. Jadi semuanya tuh agama kan satu awalnya itu kan agama samawi itu diberikan Allah itu. Ya, Nabi Adam ya asyhadu alla ilaha illallah. Nabi Nuh ya asyhadu alla ilaha illallah. Nabi Idris ya asyhadu alla ilaha illallah. Sampai Nabi Ibrahim asyhadu alla ilaha illallah. Sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa ya tetap asyhadu alla ilaha illallah. Sampai kita Nabi Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu agama itu ya, artinya agama itu agama samawi, kecuali agama ardi gitu ya, agama yang berkaitan dengan bumi gitu. Iya. Yang nilainya juga bukan dalam artian wahyu. Iya. Itu kan kalau agama ardi kan ya artinya berbeda, buatan. Kitabnya ya dibikin oleh komunitas pemahaman agama itu. Komunitas. Iya. Tapi kalau agama sama, iya kita menunggu kan dari Allah. Allah berikan wahyu. Iya. Allah berikan sebuah aturan itu syariat. Kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir ini yang menyimpulkan semuanya syariat. Penggabungan semuanya gitu. Penggabungan. Semuanya sentralnya adalah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wahyu. Iya. Wahyu. Allah turunkan wahyu ya, kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim punya kitab namanya Suhuf Ibrahim. Lampiran-lampiran.
Ya, itu. Orang nggak tahu apa kitabnya Nabi Ibrahim, nggak bakalan tahu dia. Iya. Padahal itu Suhuf Ibrahim. Oh, Suhuf Iya. Ibrahim. Jadi aturan-aturan perintah Tuhan gitu. 10 aturan perintah Tuhan. Dasa Dharma. Ya, 10 ya. Iya, benar, Dasa Kayak Dharma. zaman kita pramuka. Iya, jangan pramuka dulu. 10 Dasa Dharma. Kan? Dasa Dharma, pramuka itu Iya. 1. Iya. Kayak masih hafal. Masih hafal saya itu Iya, benar, 1. pramuka itu. Pramuka itu 1. Tuhan dan Yang Maha Esa Iya. kan gitu. Anak pramuka ternyata. Iya, saya ingat. Iya. Soalnya suruh ngapalin dulu lagi Bener, sekolah. oke, iya. Udah ngapalinnya Iya. di bawah pohon apa itu saya ingat tuh. Kalau belum hafal belum ini. Belum, boleh. Terus Nanti sama ini. begitu juga ada Iya. 10 perintah ya. Ada 10 perintah, makanya disebut Suhuf. Apa the king of commandment kata. Wah, Bahasa Cirebon nih kayak ya. The King of Amendment. The king of man commandment itu. Pokoknya perintah 10 perintah ajaran raja itu, ajaran Tuhan itu. Itu Nabi Ibrahim itu. Kira-kira begitu katanya gitu. Nah, lalu pada akhirnya disempurnakan. Disempurnakan. Makanya kan Nabi Muhammad kan summa auhayna ilaika an tabi Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian aku wahyukan Muhammad bahwa wahyu ini adalah meneruskan dan mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pesan moralnya juga begitu. Jadi kepada anak-anaknya supaya anak-anak itu menjadi anak yang taat. Muslimun. Aslama yuslimu islaman kan artinya menyerahkan, ketaatan. Berarti kalimat muslim itu udah ada sebenarnya. Sudah dari dulu wa ana minal muslim. Wa ma kana yahudiyan aw naswalakin. Itu kan. Jadi kata-kata muslim itu bukan kepada Nabi Muhammad saja. Sudah ada sejak dulu berarti sebenarnya. Makanya ada mengatakan syar'un man qablana wa huwa syar'una. Syariat sebelum kami ini adalah syariat kita juga. Artinya bahwa syariat kita itu adalah mengakomodir, bahasanya itu mengambil dari syariat-syariat dulu. Iya. Disempurnakan. Disempurnakan. Ya. Haji, ya para nabi melakukan haji. Korban, ya, dari zaman Nabi Adam, anak cucunya korban. Berarti maksudnya secara nggak langsung ketika seseorang itu mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya harusnya, ya iya. harusnya Gitu. Paham karena di dalam kitabnya sendiri sudah bicara Nabi Muhammad akhir zaman. Sifat-sifatnya sudah mimba'dihi ismuhu Ahmad, mimba'dihi setelahnya Nabi Isa. Tetapi kan ya itulah. Mayu harifunal kitab itu kan mereka merubah dan sebagainya itu manusiawi itulah. Artinya ya karakter manusia itu doluman jahulah gitu kan. Manusia itu begitu. Doluman jahulah. Itu manusia itu begitu. Udah dolim goblok lagi. Jahil gitu ya. Udah jahil tidak mau untuk mendengarkan ataupun pengen mendapatkan informasi-informasi yang baik, yang positif itu. Itulah manusia itu begitu. Nah, itulah bahwa kembali bahwa syariat ya kita ini syariat Nabi Muhammad, tapi kita ini mengikuti daripada syariat Nabi-nabi sebelumnya. Sar'un man qablana wa huwa sar'una. Buktinya Al-Qur'an mengatakan summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ya kita ngikut saja itu. Nabi Ibrahim korban, Nabi Ibrahim berwudu, Nabi Ibrahim sunat, Nabi Ibrahim haji, semuanya. Hampir kalau ajaran Nabi Muhammad itu ya lebih daripada 50% ngikut kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang harus kita pahami itu tuh. Makanya kita beriman kepada Al-Quran berarti iman kepada kitab-kitab yang lain. Kan begitu. Itu mengakui bahwa dulu Allah menurunkan kitab Taurat. Mengakui bahwa dulu Allah menurunkan kitab Injil. Mengakui bahwa Allah menurunkan kitab Zabur. Nah, itu semua sudah disatukan di dalam Al-Quran sebenarnya. Iya, itu semuanya Al-Quran bicara kitab Taurat. Al-Quran bicara kitab Zabur, Al-Quran bicara kitab Injil. Artinya
Al-Quran itu menyeluruh berbagai, Iya. ya, bicara tentang apapun itu ada di dalam Al-Quran. Berarti kitab-kitab sebelumnya sudah mansukh. Oh iya, artinya secara mansuh juga kan, secara apa namanya, hukum mungkin, Hukum. secara hukum itu mansuh. Tetapi secara substansi di dalam kitab itu mungkin ada yang memang tidak bertentangan dengan Iya. dengan syariat kita dan memang adalah yang berkaitan dengan teologis dan sebagainya, yang menyatakan tentang ketuhanan Allah. Iya, iya. Ya tentunya ya masih Masih artinya dipakai. ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Gitu. Nah, nanti kita bicara nanti Al-Qur'an juga di sana ada nasih, mansuh, Iya. ada yang delete. Tapi kan nasih mansuh juga ada yang dihapus itu apa namanya, hukumnya, tapi kalimatnya masih ada. Hukumnya nggak ada. Iya, tapi kalimatnya masih ada. Oh. Ataupun sebaliknya. Mm-mm. Ya, kalimatnya ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Oh. Itu namanya nasah rosmiyah atau nasmah maknawiyah dan nasah yang lainnya nanti itu dibahas dalam kitab ini. Ada delete, mendelete, ada am, ada khos nantinya. Ada yang berkaitan dengan apa namanya, general, spesial, gitu. Am dan khos. Ada yang berkaitan dengan bayan dan mujmal dan sebagainya. Ada ayatul muhkamah, ada ayatul mutasabbihah. Ini semuanya dibahas di dalam Dibahas di kitab sini, ya. ini. Jadi tidak gampang kita memahami syariat Al-Quran itu. Iya, iya. Kita Jangan sembarangan tidak ini. sembarangan. Harus tahu ini Quran ayatnya ini. Jangan-jangan kita dalil-dalil yang sudah dinasakh. Iya, 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 iya. Bahaya juga. Makanya harus tahu ilmunya. Usul fikih ini akan bicara nasakh, mansuh, bayan, mujmal, am, khos, gitu kan. Dan hukum. Iya, berarti harus punya perangkat ilmu. Iya, perangkat. Ya lah, ini perangkatnya usul fikih Iya, ini. Ini sebagai perangkat, ini sebagai wasilah. Iya, Maka iya. wasilah itu penting gitu. Oh. Amrun bisa, amrun biwasailihi katanya. Iya. Ya kita perintah wudu ya kudu ngerti tentang air. Iya, maksudnya berarti ketika kita membahas satu kitab gitu, berarti tidak bisa disalahkan juga kita misalnya, wah berarti lu nih bukan orang Islam yang nggak baca Quran. Padahal ini untuk ngebantu kita memahami Al-Quran itu Al-Quran tadi, itu. ya sebenarnya. Ya ini kan ibarat, ini kan hasil daripada apa namanya, hasil produk masakannya Masakan. setelah dikemas gitu. Masakan. Masakan kemasan yang sangat bagus gitu. Gitu. Tapi kalau kita langsung Quran atau langsung hadis, kalau memang mampu dan bisa silakan. Kalau mampu. Ibarat Quran itu adalah belum dimasak, masih mentah. Mentah, itu Nah, dia. kalau kita mau makan nasi belum masih beras gitu. Ya kalau enak makan beras silahkan. Tapi kan kita harus tahu masakannya bagaimana, menunya apa, yang sesuai dan sebagainya gitu. Ya, bukan berarti kita tidak mau kembali kepada Al-Quran, bukan. Bukan, ya justru Tapi ini. justru ini. Justru Gitu, ini lagi kembali kepada Quran. Tidak ada ajaran Islam tidak kembali kepada Al-Quran. Nggak mungkin, nggak Nggak mungkin. ada. Iya. Karena Iya. adalah hukum sentral Iya. adalah Quran. Hukum sentral. Iya. Iya. Dengan Semuanya ini kita kembali jadi kepada bisa memahaminya lebih dalam, kayak. memahami. Kita Ya tidak- tadi nanti kalimat ini Iya. am, kalimat Khos. ini khos. Iya, benar ya. Gitu, general apa spesial. Spesial. Kalimat ini bayan. Iya. Mujmal harus ada bayan, Iya. keterangan. Nasih, Kalimat mansuh. ada nasi ini harus siap mana yang didelit, mana yang mendelit gitu kan. Iya. Itu mana yang ayat muhkamah, mana yang mutasabbihah. Itu semuanya ada di dalam kitab ini, nanti akan dibahas. Iya, iya. Makanya kitabnya kecil gitu. Nah, ini syarat jadi ulama ini. Kalau nggak paham begini ya. Berarti kalau nggak baca ini masih baru. Oh, baru masih. Ya, yang paham ini aja belum tentu kan, apalagi yang baru ulama baru. Baru. Iya, iya, iya. Iya. Nah, itulah. Nah, itu mari kita pahami bahwa al-ilmu al-ahkam asy-syari'ah allati tariquha al-ijtihad. Jadi sebuah metodologi, jadi cara ijtihad itu kan ijtahada yastahidu istihadan. Itu Nabi sendiri pernah
menyuruh sahabat, saya sering cerita gitu ya. Ketika Nabi mengutus kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya, anna Rasulullah SAW ba'atha Mu'ad bin Jabal ila Yaman kan. Ya. Rasul mengutus Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Faqala kaifa taqdi? Ya, Nabi ngomong. Faqala Rasulullah, kaifa taqdi? Bagaimana kamu nanti di sana itu akan menjadi penyuluh agama ataupun di sana menjadi pemutus hukum? Yeah. Apakah di sana menjadi ketua KUA, apakah Debak atau Kanwil atau menteri gitu kan? Bagaimana nanti di sana? Ya jelas, pokoknya kata ikdi bima fi kitabillah. Ya jelas ya Rasul, saya pasti akan berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, kitab Allah gitu kan, kitab. Pokoknya kata Nabi, fa in takun fi kitabillah. Kalau dalam kitab yang nggak ketemu, benar. Iya, ada dua, nggak ketemu. Kalau kita kan apa nggak temu, apa nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sahabat pasti bisa. Iya, kita nggak bisa. 6.666 ayat, 114 surat, iya. 30 iya. juz. Kita al-hukumutnya kebalik-balik ya. Lakum dinukum ke situ ya. Bolak-balik ya. Tarawih jadi sejam kayak. Satu surat. Iya, makanya ada orang nanya sama saya kemarin. Iya. Pak Ustadz, kata Pak Haji gitu. Saya pengen sholat duha. Suratnya apa? Begitu. Ya yang bagus ya namanya duha, ada wasyamsi wa duha wal qamari idza tala. Nggak hafal ya wadduha. Nggak hafal juga. Boleh nggak surat Al-Hakumut Takasur? Iya, iya. Nggak hafal juga. Terus kul ya ayyuhal kafirun. Nggak hafal juga. Gitu. Terus gimana? Ya sudah kalau nggak ada yang hafal. Inna a'toina. Nah a'toina kal kausar. Katanya kadang kebalik, inna a'toina. Iya. Apa kesannya nih? Iya. Ya, kalau nggak hafal gimana? Ya sudah, diganti saja. Inna a'toina sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah terakhir udah kayak. Boleh nggak? Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ayat ya, ayat. Iya langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Di belakangnya ribut jangan. Siapa yang meninggal? Ya artinya itu kan membaca surat sunnah. Yang wajib kan membaca Fatihah. Fatihahnya, betul. Nah Allah sendiri, ya Nabi sendiri mengatakan, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pokoknya dalam sholat, dalam apapun bacalah yang kamu hafal. Yang kamu bisa gitu maksudnya. Yang kamu mudah saja. Yang mudah lah, ma tayassara minal Qur'an itu apa? Ya tetapi ya juga ya maksud saya jangan innalillahi lah. Yasin ya, palanya aja palaan depannya. Yasin, Allah Akbar. Boleh begitu, boleh. Tetapi kan semuanya juga harus di situasi dan kondisi. Komin makol dan. Iya, jangan sampai baca ayat menjadi fitnah. Ya, tidak gitu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan jadi fitnah. Ini lama. Tak tahu-taunya Yasin doang. Cepet ya. Biasa buat ngeringkes kayak dulu kalau di pondok kayak lagi ada acara gede, kebetulan habis sisa. Iya. Saya kira tadinya lama Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Pas. Kayak orang itu. Takut kalau bisa Yasin. Al-Baqarah. Kan. Nanti suratnya Al-Baqarah katanya. Jangan. Nanti bagaimana makmumnya? Ya sudah kalau nggak mau Al-Baqarah, ganti apa? Al-Fil. Waduh, Al-Baqarah aja lama kayak gitu, gimana Al-Fil gede banget kan? Gede banget. Iya. Al-Baqarah sapi. Al-Fil lebih gede lagi. Berarti lebih lama. Saking nggak paham ya gitu. Padahal Al-Fil alam taro. Iya, lebih pendek harusnya kayaknya. Lebih pendek gitu. Ini harus wawasannya berarti. Wawasannya ini, iya benar. Ini wawasan. Harus tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin tadi, harus paham tentang fikih. Itulah
Jadi fa illam takun fi kitabillah, ya jelas faqala. Ya, makanya ya adalah fa sunnatu Rasulillah. Wa bi sunnatihi atau fa bi sunnati Rasul. Ya, kita harus ngambil hadis. Hadis juga kan persyaratannya bagus. Orang pengen memahami hadis itu ya Allah. Kalau hadis awalu mislaini muqam. Saya mustalahul hadis aja nggak hatam-hatam. Iya, harus tahu. Iya, Mustalah. harus paham itu. Ya, ada ilmunya sendiri kayak. Harus mustalahul hadis, mana ya hadis yang ada sahih lidatihi, ada sahih li ghairihi. Itu kan harus memahami mana yang apa namanya thiqah wa Iya, thiqah. betul oke. Itu mana yang hadis yang dhaif, mana yang terlalu dhaif gitu. Mana yang hadis itu yang muttasil, ghair muttasil gitu. Harus paham. Harus musalsalun kul ma'ala wasun ata. Waduh. Iya kan? Misakul ambalil fatah wa mustadun muttasilun isnadumin yarwi anil mustafa walam yabin. Itu harus paham itunya. Wa ma'udhi falin nabi marfu'u wa malitabi'in huwa al-maktuh. Nah, ini hadis ini dalam kitab Baikuniyah itu. Iya. Ada syarat-syaratnya untuk memahami hadis. Nggak sembarangan. Iya. Harus ittisal, isnadnya, harus rawinya, harus dobit, harus sikoh, dan harus betul-betul dipercaya untuk meriwayatkan hadis itu. Nah, itu kira-kira begitu ya, tapi itu nanti kembali kepada kitab Mustalahul Hadis. Iya. Jadi Kalau tidak bisa ke Quran, kata Sayyidina Mu'az, ke hadis sunnatur Rasul. Fa ilam takun fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau memang tidak ditemukan lagi dalam hadis, qala ya ajtahidu bi ra'yi. Maka harus ijtihad dengan pemikiran. Nah, pemikiran ini adalah al-fahmu. Pemikiran ini yang disebut dengan fikih. Al-fahmu ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ya itu badlul us'ili nail ahkami syariat. Allati tariqa bil ijtihad juga. Badlul mus'i, membuka cakrawala. Membuka cakrawala. Sebuah nalar. Pemikiran-pemikiran yang produktif. Agar pemikiran produktif itu mencetuskan sebuah nilai hukum. Hukum dari mana? Dari ijtihad tadi. Nah, itu dari ijtihad tadi. Rasul kata, kata Nabi, alhamdulilladzi waffaqa Rasulillah. Alladzi waffaqa Rasul. Alhamdulillah, ini adalah sesuai dengan apa yang diharapkan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijtihad itu bukan hal yang baru menurut saya itu. Udah ada sejak zaman Nabi. Karena Nabi memberikan apresiatif kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dia suruh berhukum Quran, dia suruh berhukum kepada hadis, ternyata tidak ditemukan. Dia mengambil sebuah inisiatif yang sangat luar biasa, yaitu dengan pemikiran cakrawala yang begitu hebat, sehingga dia adalah orang yang mendapatkan nilai yang kesepakatan ataupun mufakat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus dipahami oleh kita. Karena itu bahwa al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat allati tariqa al-ijtihad, yang metodologinya adalah dengan cara ijtihad, itu adalah disebut fikih secara istilah atau secara terminologi. Ya, ada yang harus ditanyakan, silakan. Apa yang kira-kira? Oke, sampai situ dulu. Ya waktunya. Karena menjelang zuhur juga. Insyaallah nanti kita teruskan bagaimana nanti kita bicara dengan hukmul hakim yarfaul khilaf, nantinya keputusan seorang hakim, ketentuan daripada pemerintah itu adalah yang bisa untuk meredam daripada perbedaan-perbedaan itu nantinya. Itu nanti dibahas secara berikut. Nanti orang yang ijtihad nanti kan bicara idza hakamal hakim fastahada tsumma asaba falahu ajrun.
Wa idza hakama ya falahu ajrun wa idza hakama ya fastahada summa akhta'a falahu ajrun ajrun wahid. Jadi orang yang mampu dan bisa untuk beristihad, ya, mengambil hukum dan dia sesuai dengan Quran dan hadisnya, maka dapat double full. Ya, dua mendapatkan ya pahala itu. Dua kali lipat gitu. Tetapi kalau memang idza hakama falstahada summa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau memang salah orang istihad itu salah saja dapat pahala. Salah saja dapat pahala, bayangkan. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin mencari kebenaran. Berarti ya tadi Allah menghargai usahanya. Iya, itulah usaha itu. Itu. Iya, maka saya sering ngomong al ajru bi qadri ta'ab. Al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu melihat kepada kelelahan orang itu, kecapean itu. Jadi kalau memang orang itu kerjanya untuk membela anak istri itu dengan sungguh-sungguh, jadi yang lebih banyak pahalanya. Itulah. Berarti ini kuli di pasar banyak. Iya, asal ikhlas. Saya malu, saya kerjanya di depan komputer aja nih. Kalau kuli kan, dia lebih asyadu ta'ab. Tetapi kan kita juga harus diberi. Dia ta'ab ya, tetapi secara fisik kan dia ta'abnya. Oh, kalau kita secara akal mikir ya. Iya, sama-sama ta'ab berarti. Ta'ab. Jadi ta'ab itu harus di... Ada lagi kawan saya tidur katanya capek. Tidur mulu capek. Ta'ab juga ya. Ya, kalau di dunia nggak ada orang nggak capek. Jangankan tidur mulu. Ngitung duit mulu. Gini-gini. Capek nggak? Iya, lelah juga nih. Iya. Jadi yang nggak capek apa gitu? Iya, terus capek lah di dunia itu. Dunia prinsip utamanya gitu kayak. Dunia, iya, makan ta'ab. Iya, prinsip utama. Kalau mau capek jangan di dunia berarti. Di dunia gitu. Iya. Mati aja capek kok. Oh, benar. Iya, mati kan diuji di dunia. Ditanya ya. Iya. Mati aja orang capek apa? Benar. Nggak ada orang nggak capek itu. Konsekuensinya begitu. Berarti ini harus paham kita konsep ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, mana yang lebih baik itu amalnya kamu itu apa? Ayyukum. Makanya dalam surat Yasin wa ma qaddamu, ya kan, inna nahnul mauta wa naktubu ma qaddamu wa kullu syai'in ahsanahu fi imamin mubin. Ma qaddamu wa atharuhum. Mana langkah kamu membawa apa gitu? Membawa apa? Bekasnya kamu duduk di sini membawa apa? Bekasnya kamu makan membawa apa? Bekasnya kamu. Ditanya di hadapan Allah. Ya, bima qaddamu atharuhum itu, waduh, sebuah arti yang sangat luas bagi kita itu. Artinya bahwa dunia ini betul-betul tempat untuk berkiprah kebaikan, sehingga kebaikan itu membawa bekas yang baik untuk kita ke akhirat. Amin. Mudah-mudahan maksud saya kita ini ngaji di sini ada bekas. Ada bekasnya, asarnya ada asarnya. Asarnya kita mudah-mudahan kita menjadi yang lebih dekat dengan Allah. Amin. Jadi orang yang taat, imannya tambah, ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ibadah wa ziyadatan fil rizki, dan tambah akan kebaikannya, dan mudah-mudahan ini nikmatnya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan kitab yang sangat kecil ini memberikan nuansa baik dan memberikan sebuah pemikiran-pemikiran baru, sehingga kita punya pemikiran yang aktif dan progresif, dan kita terus untuk merespon daripada kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh melalui kitab ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri dari di atas, di bawah saya ini. Kita di udara. Oh, di udara ya. Kita undur diri, kita turun, hati-hati turunnya, kita jangan sampai loncat gitu. Mas C, terima kasih saya bisa sharing, saya bisa komunikasi. Mudah-mudahan kita terus ya, pertemuan kita ini, dialog kita ini jangan sampai di dunia saja. Amin. Sampai di akhirat bisa dialog gitu. Iya, ngopi di sana. Iya, ngopi.
Iya, iya. Ngopi itu ngomongin tentang Perkara iman. Perkara iman. Susu adalah Suka-suka. Ngopi susu. ngopi susu, ngopi yang suka-suka. Saya kira ini terima kasih sama perangkat ataupun tim kita Mas Tito dan tim-tim yang lain tentunya yang memperkarsai, memberikan fasilitas akan terselenggaranya daripada podcast di pagi yang kita mendapatkan nilai kebaikan ini. Aku qouli hada wastaghfirullah terhamun. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairal jaza. Itu tadi mitra jesi pembahasan kita untuk hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain hari dan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Dan semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Saya Bang Jai dan juga Kiai Abdul Ghani Faik mohon undur diri. Syukuran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.